Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Annau Pamujaki dengan NIM 201FI03074 dari kelompok 5. Di video kali ini saya akan membahas tentang instrumen anestesi. Tapi tenang, saya tidak sendirian, nanti akan ada teman-teman saya yang akan menjelaskan. Baik, sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe and share. Baik, setelah kita ketahui asuhan keperawatan anestesi itu terdapat berbagai macam peralatan dan instrumen yang digunakan. Nah, di video ini saya dan teman-teman saya akan membahas yaitu tentang tindakan monitoring dan tindakan anestesi regional. Di sini mungkin ada yang belum tahu apa sih tindakan monitoring itu, apa sih tindakan anestesi regional itu. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit tentang kedua hal tersebut. Jadi, tindakan monitoring itu adalah pemantauan kondisi pasien dengan serangkaian instrumen agar dapat mempertahankan kondisi pasien tetap optimal selama periode anestesi. Lalu, kalau tindakan anestesi regional adalah merupakan tindakan pemberian anestesi yang memberi efek anestesi hanya pada setengah bagian tubuh saja, tanpa memengaruhi kesadaran pasien. Melihat pentingnya peranan alat monitoring dan persiapan anestesi regional, maka penata anestesi perlu menguasai cara penggunaannya. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan membahas cara penggunaan dan pelaksanaan tindakan monitoring dan tindakan anestesi regional. Langsung saja ke videonya. Halo, perkenalkan, nama saya Nanda Putri Kusuma Dewi. Saya penata anestesi. Di sini saya akan menjelaskan kelengkapan alat monitoring non-invasif dan invasif. Pertama, di sini saya akan menjelaskan kelengkapan alat monitoring non-invasif. Di sini terdapat ada tensimeter. Yang dalamnya ada cup atau manset. Yang kedua ada blok atau pompa, manometer, tabung air raksa, dan valve. Yang kedua ada stetoskop. Terdapatnya di dalamnya ada earth pitch, tubing, bel, dan diagram. Yang ketiga ada termometer. Itu terdapat termometer Celsius, termometer Fahrenheit, dan Reaumur. Yang terakhir adalah Kelvin. Yang keempat yaitu ada bedside monitor. Yang di dalamnya ada monitor NIBP. Yang kedua ada EKG. Yang keempat untuk ngecek suhu. Lalu yang keempat ada respirasi. Selanjutnya SpO2, pulse, dan temperatur. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelengkapan alat monitoring invasif. Yaitu terdapat dua, yaitu ada GVP dan yang terakhir ada arteri line Swangen. Perkenalkan, nama saya Dita Kastia Zafira dengan NIM 201FI03071 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan poin 2 yaitu fungsi alat monitoring. Yang sudah kita ketahui, alat monitoring itu terbagi menjadi dua, yaitu alat monitor non-invasif dan alat monitor invasif. Fungsi dari alat monitor non-invasif yaitu yang pertama ada tensimeter. Tensimeter ini memiliki beberapa jenis, yaitu tensimeter air raksa, tensimeter analog, tensimeter digital, dan bedside monitor. Tensimeter ini berfungsi untuk mengukur tekanan darah manusia. Yang kedua ada stetoskop yang berfungsi untuk pemeriksaan fisik pasien secara auskultasi atau mendengarkan suara dari berbagai organ tubuh seperti paru-paru, jantung, dan bising usus. Yang ketiga ada termometer yang berfungsi sebagai mengukur suhu tubuh manusia. Yang keempat ada monitor pasien atau bedside monitor yang berfungsi sebagai memonitor vital sign pasien berupa detak jantung, nadi, tekanan darah, temperatur bentuk puls jantung secara terus-menerus. Selanjutnya,
fungsi dari alat monitor invasif. Yang pertama ada Central Venous Pressure atau CVP, merupakan suatu alat ukur atau pemantauan terhadap tekanan vena sentral. Tekanan vena sentral atau Central Venous Pressure adalah tekanan darah di atrium kanan atau vena cava, memberikan informasi tentang 3 parameter volume darah, keefektifan jantung sebagai pompa, dan tonus vaskular. Yang kedua ada artery line monitor, yang mana biasa dilakukan pada operasi khusus, open heart surgery atau operasi besar dengan resiko yang tinggi. Nama saya Halinda, saya sebagai penata anestesi. Saya akan menjelaskan poin 3, cara menggunakan alat monitoring, monitor non-invasif. Yang pertama ada tensimeter air raksa. Cara penggunaannya yaitu buka tensimeter, kita pasangkan cuff atau manset pada bagian lengan atas pasien, kita buka valve air raksa, lalu kita tutup valve bulb atau lalu kita pompa balon, lihat gerakan air raksa sampai angka 180 hingga 200. Pasang stetoskop dan tempelkan pada arteri media cubiti, lalu kita keluarkan udara perlahan dengan membuka valve bulb. Lalu kita dengarkan suara ketukan pertama sistolik sambil melihat turunnya air raksa dan ketukan terakhir atau diastolik. Yang kedua, tensimeter aneroid, yaitu cara penggunaannya pasang manset atau cuff pada lengan atas pasien, lalu kita kunci valve dengan cara diputar ke arah ke depan, lalu kita pompa dengan menekan balon sambil melihat jarum menunjuk angka 180 hingga 200, lalu kita pasangkan stetoskop, tempelkan di arteri media cubiti, lalu udara dikeluarkan secara perlahan dengan membuka valve putar ke arah belakang, lalu kita dengarkan suara ketukan pertama sambil melihat jarum menunjukkan pada angka berapa atau nilai sistolik dan ketukan terakhir atau diastolik. Lalu yang kedua, stetoskop. Cara penggunaannya yaitu pilih tempat yang tenang untuk menggunakan stetoskop, atur posisi pasien, lalu tentukan untuk menggunakan diafragma atau bel, mintalah pasien untuk mengenakan baju atau melepas baju agar kulitnya tidak tertutupi. Lalu ketiga, termometer. Cara penggunaannya adalah dengan meletakkan ujung termometer di bagian bawah lidah dan tutup mulut hingga alat mengeluarkan bunyi tertentu. Lalu keempat, monitor pasien atau bedside monitor. Cara penggunaannya yaitu lepaskan penutup debu, lalu kita siapkan aksesoris dan pasang sesuai kebutuhan. Lalu kita hubungkan alat ke terminal pembumian. Lalu kita hubungkan alat ke catu daya, kita hidupkan alat dengan menekan atau memutar tombol on atau off. Lalu kita set tentang nilai range untuk temperatur, puls, dan alarm. Perhatikan protap pelayanan. Kita beritahukan pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan. Setelah itu hubungkan patient cable, step, dan kis elektroda ke pasien dan pastikan sudah terhubung dengan baik. Lakukan monitoring, lakukan pemantauan display terhadap heart rate, ECG waveform, pulse, temperatur, saturasi oksigen atau SpO2, NIBP, tekanan hemodinamik. Setelah pengoperasian selesai, matikan alat dengan menekan tombol off, lalu lepaskan hubungan alat dari catu daya. Lepaskan hubungan alat dari terminal pembumian, lalu lepaskan patient cable, strap, chest electrode, dan bersihkan. Pastikan bahwa bedside monitor dalam keadaan baik dan siap difungsikan lagi. Lalu kita pasang penutup debu, lalu simpan alat dan aksesoris ke tempat semula. Hai, perkenalkan nama saya Siti Julia Amanda Pauli. Saya penata anestesi. Di sini saya akan menjelaskan bahaya penggunaan alat monitoring invasif dan non-invasif. Yang pertama yaitu bahaya penggunaan alat monitoring invasif, yaitu ketika sering dilakukan pengukuran tekanan vena sentral bisa mengakibatkan infeksi. Sedangkan bahaya penggunaan alat monitoring non-invasif yaitu kaptensi yang terlalu ketat dan sering diukur bisa mengakibatkan cedera atau mengganggu peredaran darah. Perkenalkan, nama saya Mahfauzi Anwar Mujaki dengan NIM 201FI03074. Di sini saya akan menjelaskan poin nomor 5 yaitu kelengkapan alat anestesi regional.
secara spinal dan epidural. Dan juga poin nomor 6 yaitu cara menyiapkan alat anestesi regional. Baik, langsung saja di poin nomor 5 yaitu kelengkapan alat anestesi regional. Dan bagian spinalnya itu ada spinal set, itu ada komuk kecil, terus ada kasa steril, terus ada gunting klaim, alkohol, betadine, terus ada handscoon steril, ada spinokan, ada spuit 3/5 cc, dan ada alat bius spinal. Lanjut untuk alat anestesi epidural yaitu ada handscoon, kasa steril, terus ada mangkok disinfektan, terus ada dup bolong 1 buah, terus ada epidural needle, terus ada obat anestesi epidural Nercain 0,25%, terus ada obat tambahan, terus fluid, plester, dan obat penunjang. Selanjutnya poin nomor 6 yaitu cara menyiapkan alat anestesi regional. Siapkan spinal set di atas meja operasi atau meja bedah. Dekatkan spinoken, spuit, dan obat biospinal. Terus gunakan handscoon steril, betadine, dan alkohol. Nama saya Halinda Pratiwi, saya sebagai penata anestesi. Di sini saya akan menjelaskan poin 7, yaitu cara penggunaan alat anestesi spinal. Penggunaan peralatan analgesis spinal. Yang pertama, peralatan monitor. Terdiri dari tekanan darah, menggunakan tensimeter digital, sistemnya otomatis. Pertama, pasang cuff magnet pada lengan atas pasien. Caranya tinggal pencet tombolnya dan setelah mengukur akan terlihat pada layar monitor alat. Selanjutnya, pulse oximeter, yaitu untuk memastikan oksigenasi yang adekuat selama pasien teranestesi. Caranya, probe saturasi dipasang pada ujung jari pasien dengan sinar inframerah pada bagian kuku jari pasien. Nah, di sini hindari pemaparan cahaya pada probe saturasi untuk menghindari gangguan limunasi sinar inframerah. Lalu, selanjutnya EKG untuk memastikan fungsi listrik jantung pasien selama anestesi adekuat. Dengan cara elektroda dipasang pada interkostal 1 hingga 2 sejajar papila mamae kanan, interkostal 1 hingga 2 sejajar papila mamae kiri, lalu interkostal V kiri pada garis aksilaris anterior dihubungkan pada monitor EKG. Pemasangan elektroda ini berguna untuk mendapatkan hasil pembacaan pada leg 2. Lalu kita lakukan evaluasi secara kontinu, yaitu ritme jantung, laju jantung per menit, isti segmen, adanya tidak gelombang P, dan perubahan untuk gelombang P kurang dari QRS. Yang kedua, peralatan resusitasi. Secara umum dibutuhkan peralatan yang digunakan untuk menghangatkan tubuh, membantu respirasi, melakukan suction, memberikan cairan dan obat-obatan, serta tindakan prosedur lainnya kepada pasien. Lalu yang ketiga, jarum spinal. Tadi dari jarum spinal dengan ujung tajam atau ujung bambu runcing, atau jarum spinal dengan ujung pensil atau pensil point white care.